Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2, kerjasama penerbit percetakan Kanisius dengan Pro 2 RRI Yogyakarta, Zona Kreasi Anak Muda. Saya Sri Siwi akan menemani sahabat kreatif dengan menghadirkan inspirasi melalui perbincangan dengan tema cara menguji ketulusan cinta. Dan bersama dengan kita di sini sudah ada narasumber Romo Andreas Setiawan SY. Beliau saat ini tinggal di Kozani ya sebagai minister, kemudian mengajar di Universitas Sanata Dharma, serta beliau merupakan penulis buku yang judulnya sama dengan tema kita hari ini, Cara Menguji Ketulusan Cinta. Wah, temanya menarik ini, Romo. Apa kabar dulu? Nih, Romo? Ya, kabar saya ada baik ada buruknya. Waduh. Yang baik ketemu Mbak Tiwi mesti baik. Cuma ini saya sedikit agak nervous ya. Oh, kenapa? Belum pernah ngomong di depan mic begini. Selalu ada saat pertama ya, Romo. Ya, welcome segala ya. Iya, dan bicara tentang cinta tentu ini sesuatu yang membuat happy ya. Mestinya ya. Happy. Iya. Menyenangkan. Kalau punya pengalaman yang menyenangkan tentu Iya, saja. biasanya pengalaman itu lengkap ya. Ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sepanjang sejarah hidup manusia. Nah, tapi sebelum ke sana, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi penulisan dari buku Cara Menguji Ketulusan Cinta? Saya cerita dulu. Saya memposting tentang siaran kita ini di Facebook gitu. Oh. Pertanyaan mereka, lalu siapa yang cintanya mau diuji, katanya gitu. Gitu. Jadi penangkapan orang bisa macam-macam. Terus itu cinta spesifik atau cinta universal seperti itu. Nah, apakah memang banyak hal yang Romo lihat kemudian melatar belakangi penulisan buku ini? Ya, menarik ya. Pertanyaan itu sendiri untuk saya agak menggoda karena ya siapa yang mesti menguji? Ya, Dan cinta siapa yang diuji juga? Iya. Saya merasa ya saya mesti jujur, memang pertama-tama itu saya tulis untuk diri saya sendiri. Artinya saya sendiri perlu menguji cinta saya gitu. Tetapi memang background penulisan buku itu saya mesti jujur mengatakan, kalau saya boleh merumuskan, orang tua kacau, orang muda galau. Jadi ya kalau orang tua itu kacau dengan hidup mereka, ya orang muda akan melihat dan mereka galau, mesti berbuat bagaimana orang-orang tuanya seperti ini, apalagi anak-anak yang memantau ya orang tua, mereka menyimpan, merekam dalam otak mereka, lalu mereka punya paham sendiri, oh cinta itu seperti ini. Tapi itu untuk saya memprihatinkan pada saat saya mau menulis ini, karena banyak hal di tempat kita, di negara kita ini begitu kacau dan membuat orang kehilangan arah. Nah, kemudian itu mendorong saya untuk menulis buku ini dengan keprihatinan itu. Berapa lama proses pengamatan Romo? Nah, kalau proses pengamatan itu agak lama ya, karena berkenaan dengan pengalaman saya sendiri, pengalaman saya terbentur, dan saya bertanya-tanya, dan saya mesti menyembuhkan diri saya sendiri dari luka yang saya punya, sehingga kurang lebih saya punya waktu 2 tahun untuk membuat hati saya sendiri tenang, damai, dan lalu mulai merefleksikan. Saya butuh kurang lebih 1 tahun untuk mencari literatur. Ada banyak ratusan buku, artikel yang saya baca dan coba saya tata supaya kurang lebih alurnya bisa dipahami, dan lama memang, saya merasa cukup lama. Kalau lama berarti dalam gitu. Ya, semoga saja. Artinya kalau sesuatu yang dalam tuh lebih mudah untuk menyentuh orang gitu ya. Kan pasti diharapkan dengan buku ini kan bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik gitu ya. Di bagian pembuka buku ini di halaman 7, Romo, ada penggalan kalimat yang berhasil membuat saya merenung. Tantangan menguji diri, apakah sungguh hidup dalam cinta? Hidup dalam cinta berarti bukan hanya menerima ya, tetapi juga memberi gitu kan. Jangan-jangan akan banyak yang merasa bahwa oh iya ya, di zaman ini mungkin sudah tidak sungguh di dalam cinta gitu. Lalu apalagi tadi itu ya, yang galau-galau itu tadi karena orang tuanya kacau, kemudian yang anak juga bagaimana gitu. Nah, kalau banyak yang kemudian merasa tersadarkan, oh iya ya, sepertinya memang apa ya, tidak hidup sungguh di dalam cinta, lalu bagaimana gitu? Iya, lalu seturut dengan apa yang saya ajakkan di buku ini ya, mari kita masing-masing mengoreksi, mengkritisi,
melihat kembali paham-paham kita. Jangan-jangan memang kita punya paham yang sesat mengenai perkawinan, mengenai cinta, mengenai persahabatan, pertemanan, kesuksesan, bahkan iman dan sebagainya. Nah, saya memang melihat sebagai contoh ya, saya lupa dari mana orang ini mengambil kutipan, tapi saya terkesan dengan kutipan itu. Perkawinan itu bukan seperti kotak cinta yang lalu kita masuk ke dalamnya untuk menggali cinta sedalam-dalamnya, menikmatinya dan sebagainya. Tetapi justru ini adalah kotak kosong yang ke dalamnya kita masukkan cinta kita. Ini kan dua paham yang berbeda. Sehingga saya kira kalau kita punya paham yang sedikit agak lurus, atau syukur lurus sekali, atau benar tepat, nah itu akan mengorientasikan hidup kita juga lurus begitu. Seringkali saya berkata kepada publik ya, kalau orang itu mengatakan saya menikah karena cinta, lalu saya segera mengatakan itu omong kosong. Bahasa Jawanya belgedes atau kumbalamo semacam itu ya. Itu langsung mentalnya turun itu, karena mungkin dia mengagungkan gitu Bu. Alasan yang paling kuat adalah cinta. Itu hilang, bukan main. Tapi itu sungguh-sungguh harus dilihat kembali, apakah mungkin orang menikah karena cinta, atau sebaliknya justru orang menikah karena dia mau membuktikan bahwa dia punya cinta yang mau diberikan, maka ada komitmen. Ya de facto kalau kita lihat orang-orang baru 2 tahun menikah mulai kritis, lalu pegatan mencari pasangan lain atau kehidupan artis dan sebagainya, selingkah kiri selingkuh kanan, selingkuh di hadapan penghulu, di hadapan imam mengatakan sungguh mencintai, tapi setelah itu itu kan meragukan. Ini pasti bukan karena cinta. Dan memang sebetulnya dari alur logika, sebetulnya kalau dalam buku saya menjadi jelas, cinta tidak lalu otomatis membawa kepada jalur atau itu perkawinan atau kalau itu berkaitan dengan relasi dua pribadi ya. Kalau bicara tentang cinta itu biasanya yang paling menarik kalau menyentuh wilayah pribadi gitu ya, pasangan gitu. Kemudian yang lebih lagi ke orang tua, ke keluarga gitu. Tetapi ada yang menarik nih halaman 13, karena Romo menyinggung cinta itu kaitannya dengan politik gitu. Nah ini menurut saya menarik karena apa ya, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa area politik itu pun akan tersentuh dengan yang namanya cinta. Mungkin nggak kepikiran karena biasanya cinta ya wilayahnya lebih ke pribadi gitu. Kalau Romo menuliskan kalimat kan, tanpa cinta politik bisa menjadi korup. Nah ini mulai menjadi jelas gitu. Namun ada yang merasa sanggup mencintai tetapi ia tidak dapat berbuat apapun. Kemudian cinta tanpa kuasa bagaikan baterai yang kehabisan daya. Nah saya melihat kalau di wilayah ini kemudian yang paling jelas untuk saya setelah membaca kalimat Romo ini, oh iya ya, kenapa misalnya ada pemimpin-pemimpin baru sekarang ini yang sungguh terasa dicintai oleh rakyatnya karena memang apa yang dia lakukan, program kerja para pemimpin itu gitu ya. Sebutlah misalnya Jokowi, Ahok yang lagi fenomenal itu dan diinginkan menjadi presiden dan wakil presiden itu karena dalam melakukan program kerjanya itu berasa sungguh cintanya gitu. Saya yang nggak kenal aja juga hanya membaca berita saja kadang tersentuh. Ya ampun, bisa ya ternyata pemimpin itu seperti itu. Artinya dengan dibandingkan yang lain itu kebalikan betul dari cinta gitu. Saya merasakan hal yang sama terhadap fenomen Jokowi, Ahok gitu ya. Tapi kalau para sahabat sekalian membaca buku ini, kalau teliti ya, sebetulnya di situ kelihatan bahwa salah satu tolok ukur cinta yang sejati justru seberapa jauh orang itu mengusahakan suatu bonum comune, kesejahteraan umum, kepentingan bersama. Jadi tolok ukurnya. Kalau orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, ya kalau dia punya posisi, akhirnya kesibukan dengan diri sendiri itu akan mencederai banyak orang daripada membantu banyak orang. Jadi saya mengumpamakannya dengan ya apa yang bisa saya bayangkan ya, meskipun saya tidak hidup dalam masa perjuangan. Nggak tahu Mbak Tiwi dulu waktu perang Surabaya ada di mana? Saya di pinggir kayaknya. Di pinggiran ya, nggak pernah tembak ya. Meskipun
saya tidak hidup pada zaman itu, tapi saya bisa mengerti bagaimana para founding fathers kita itu. Mereka berangkat dari sesuatu yang saya katakan di sini bonum commune ya, dari pembayangan kesatuan bangsa. Jadi mereka pertama-tama pikir soal bangsa ini mau jadi apa, kita mau bangun negara seperti apa dan seterusnya. Mereka berangkat dari situ, sehingga mereka berhasil membangun sebuah negara yang menurut saya luar biasa dengan luasnya, dengan jumlah penduduk, dengan keanekaragaman budaya, bahasa dan sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Tapi sayangnya setelah kita merdeka, lalu mulai ada orang yang memimpin, lalu orientasinya ini berbeda. Tidak lagi seperti waktu founding fathers pikir soal Indonesia sebagai bangsa kesatuan. Ini sudah mulai mapan, lalu mereka pikir apa yang harus kulakukan supaya aku mendapat keuntungan bagiku sendiri, atau bagi keluargaku, atau bagi kelompokku, atau agamaku, semua jadi ku. Jadi lalu ini menjadi korup, karena cinta tidak mungkin hanya ku, karena ini semua basicnya adalah seluruh dunia, seluruh kehidupan. Jadi bagaimana cinta ini mengalir keluar diri supaya bonum commune, kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum itu bisa terbangun gitu ya. Bukan untuk lalu menggerogoti kekayaan hidup seluruh bangsa kita ini. Sehingga kalau Jokowi dan Ahok sekarang berbuat seperti itu, orang kaget, loh ternyata ada orang seperti ini. Ya sebetulnya ada, cuman memang entah bagaimana dulu orang yang punya kuasa, punya kekuatan, lalu justru melanggengkan korupsi daripada memutus lingkaran itu. Jokowi dan Ahok saya kira keberanian mungkin ya. Mereka punya keberanian yang baik untuk memutus lingkaran yang melawan cinta itu ya. Ya mereka tidak akan mengatakan, saya mencintai Anda semua kayak artis-artis atau. Karena cinta diwujudkan betul dalam tindakan lah gitu ya. Jadi daripada ngomong gitu saya mencintai rakyat, tetapi hanya omongan malah sia-sia ya, seperti itu. Nah, mungkin ini keprihatinan karena mereka keliru menafsirkan cinta. Betul, gitu. Nah, ini yang ada di halaman 19 dari bukunya Romo ya. Misalnya ada banyak keputusan yang mengatasnamakan cinta. Misalnya demi cinta pada sahabat, seorang gadis membiarkan sahabatnya kecanduan obat. Demi cinta pada keluarga, tadi ya, seorang pejabat menggelapkan uang negara. Kemudian demi cinta seorang gadis merelakan diri digauli pacarnya sebelum menikah. Demi cinta pada negara juga, misalnya ada mungkin di negara tertentu juga prajurit-prajuritnya harakiri karena tidak berhasil membuat tugas dengan baik misalnya. Kemudian demi cinta bahkan seorang pria rela meninggalkan agamanya untuk menikahi gadisnya. Kemudian ada juga yang demi cinta seorang gadis mogok makan, demi cinta seorang ayah mengurung anak bahkan. Kemudian demi cinta seorang ibu memanjakan anaknya dengan uang. Kemudian juga banyak contoh-contoh yang kalau mungkin orang lain berpikir, itu bukan cinta. Tetapi kalau orangnya sendiri merasa bahwa ini cinta kok menurutku gitu. Dan saya memang sungguh-sungguh melakukannya karena cinta. Betul. Jadi sudah beda gitu. Mindsetnya udah lain. Ini gimana? Ya, jadi itu yang tadi Mbak Dewi betul sebagai kesesatan paham mengenai cinta ya. Orang tidak lagi menangkap prinsip-prinsip cinta yang sebetulnya secara sederhana, secara ringkas bisa dikatakan ini prinsip yang inklusif dan meluas. Jadi kalau cinta kita itu inklusif, melibatkan banyak orang, dan lalu orientasinya keluar semakin luas, itu indikasi kuat bahwa ini sungguh cinta. Tapi kalau mulai eksklusif, mengungkung diri sendiri orang lain dan seterusnya, ini gejala bahwa itu bukan cinta sejati. Maka kesesatan orang berpikir mengenai cinta itu berakibat ya seperti itu. Orang yakin bahwa saya mencintai anak saya karena saya bekerja keras, saya membanting tulang sampai patah-patah mungkin tulangnya retak. Dibanting mulu ya. Iya, sehari semalam dan malah tidak punya kesempatan ketemu dengan anak-anak. Nah ini kan tragis juga nanti setelah. Malah ironi ya. Nanti setelah dia tua, jatuh sakit, malah tidak bisa ketemu anaknya yang tadinya dia sungguh mencintainya, tapi malah ketika ada waktu justru nggak bisa karena anaknya sudah pergi dan seterusnya. Seperti muspro gitu ya. Jadi paham-paham ini yang saya kira kita memang perlu mengoreksi masing-masing dari kita gitu ya. Misalnya saya dulu mendapati juga
orang-orang muda gitu ya, mahasiswa yang ini tentu saja mestinya kaum intelektual, tapi juga tidak paham apa yang disebut cinta, karena dia hanya mengatakan cinta ini perasaan. Cinta itu perasaan. Duh. Bener nggak? Iya, itu cuma satu elemen kecil. Jadi kalau perasaan, lalu orang pikir bahwa cinta itu soal menyenangkan orang lain. Padahal kesenangan itu kan selera. Setiap orang bisa berbeda-beda. Bukan soal cinta kalau soal senang, suka, dan sebagainya. Orang pikir bahwa cinta itu soal pemenuhan kebutuhan, mungkin jasmani, biologis. Padahal itu juga hanya sebagian dari cinta. Orang pikir cinta itu memang tidak logis. Mungkin memang tidak logis, padahal cinta punya logika juga dalam hati orang. Dan sayangnya orang tidak mau mengkaji kata hatinya. Yang orang mau, saya harus bebas melakukan apa isi kata hati saya, tapi tidak pernah kata hatinya itu diuji. Ada kita cermati kata hati, ada rasionya, tapi juga ada perasaan. Nah, itu keseimbangannya kan bisa kita usahakan. Tapi mungkin mulainya dari pengertian dulu lah gitu, karena kadang-kadang orang dibingungkan kan, ini suka atau cinta, bahkan kadang-kadang orang juga bingung, sayang sama cinta bedanya apa, ini suka apa cinta bedanya apa. Nah mungkin istilah-istilah itu sendiri orang juga tidak terlalu enggak gitu ya, apa sih maksudnya. Jadi pokoknya asal dia tertarik dengan sesuatu, saya cinta gitu. Apa gitu, enggak, itu bukan cinta, itu sayang gitu. Nah mungkin antara orang juga berbeda. Nah ketika dia tidak bisa mendeskripsikan itu dengan tepat juga, mungkin itu juga menjadi dibingungkan dengan tindakan apa yang menyertai itu gitu. Ya, saya memang di buku itu menulis soal 3 kata itu yang secara singkat saya mengatakan tidak ada beda antara sayang dan cinta. Kalau saya mau menyayangi orang lain, ya saya mencintai orang lain. Hanya bedanya itu pada kata suka sendiri. Repotnya itu kalau orang lain tidak suka pada kita, kita merasa bahwa kita tidak dicintai. Padahal orang lain hanya tidak suka. Atau misalnya orang tua kita waktu kecil, mama tidak suka adik begini. Itu anak akan menanamkan dalam dirinya bahwa orang tuanya tidak mencintainya. Padahal ya seorang anak tentu saja tidak bisa kita tuntut untuk berpikir secara dewasa, tapi kita orang dewasa, orang-orang muda yang sudah bisa berpikir mandiri, mestinya tahu bahwa kalau orang menyukai sesuatu, itu adalah selera orang itu yang dia tujukan pada objek tertentu. Jadi bukan keseluruhan. Kalau itu orang, ya saya suka penampilannya, tapi bukan berarti saya mencintai dia. Saya suka cara dia berbicara, tapi sama sekali mungkin saya tidak mencintainya. Atau saya suka pakaiannya, itu kan malah bukan apa-apa dari orang itu sendiri. Cuman aksesoris. Kita lihat. Kalau orang keliru menggunakan kata-kata itu, barangkali juga orang akan keliru untuk mengambil sikap toh. Tidak disenangi hobinya saja sudah merasa diri tidak dicintai. Tetapi mungkin kalau sesuatu itu dilakukan terus-menerus, mungkin jadi kayak dibully gitu, misalnya mengatakan, oh aku tidak suka dengan kamu kalau kamu seperti itu, misalnya seorang orang tua kepada anaknya, tapi itu diucapkan berulang-ulang. Bukan salah anak ketika dia merasa, aduh, semua serba salah. Yang aku lakukan tidak ada yang benar. Artinya kemudian menjadi seperti keseluruhan dirinya ini tidak ada yang benar gitu. Sehingga dia juga merasa aku tidak dicintai, wong kabeh salah gitu misalnya ya. Iya, itu lalu praktis dalam lampiran memang saya sampaikan. Ada beberapa atau ada banyak ungkapan-ungkapan dari orang tua kepada anak yang tidak kondusif untuk perkembangan cinta ya. Karena mungkin hal sepele, diam kamu. Sebetulnya sepele toh, diam kamu. Tapi kalau setiap kali seorang anak mau menyampaikan inisiatifnya lalu dipotong oleh orang tua, diam kamu. Kalau terus-menerus ya lama-lama memang akan muncul paham seperti itu bahwa saya tidak dicintai orang tua saya. Lebih parah, saya tidak bisa punya kesempatan untuk mengatakan pendapat gitu. Ini berkaitan dengan percaya diri, berkaitan dengan ini ya, macam-macam jadinya ya. Sahabat kreatif yang terkasih dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Mari berbagi damai dan kasih kepada setiap orang di setiap kesempatan yang kita miliki.